Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bagian part 3 ya. Jangan lupa kalian selalu like, comment, and subscribe biar tidak ketinggalan video-video dari Ibu. Oke, thank you. Sekarang interval. Nah, tadi interval itu untuk data yang jangkauannya besar. Nah, dalam pembuatan tabel distribusi frekuensinya bisa ini digunakan interval ya. Nah, contohnya. Oke. Calon pegawai yang ikut seleksi jumlahnya adalah 435 orang. Dan bahan ujiannya ada 200 soal. Skor setiap soal yang benar adalah 1. Setelah diperiksa, didapat skor terendahnya ternyata 30 dan skor tertingginya ternyata 181 ya. Nah, padahal kalau benar semua 200 ya. Oke. Berapa jangkauan skor data tersebut? Kedua, berapa jenis skor yang harus dituliskan pada kolom skor nilai jika kita membuat tabel frekuensi? Nah, perhatikan baik-baik di sini. Jangkauannya tadi adalah, nah tadi tertinggiannya 181. Terendahnya adalah 30. Berarti jangkauannya dikurangin tertinggi dengan terendah tadi kan ya. Ya, interval itu jangkauan ya. Baik, paham ya. Nah, jenis skor itu dibagi dengan sesuai dengan cara pembuatannya. Nah, oke. Untuk membuat tabel frekuensi, Azhar tolong di mute dulu. Ya, untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk hasil seleksi di atas, maka kita lakukan dengan mengelompokkan skor nilai tersebut. Nah, oke. Tadi banyak interval kelasnya kan ada 9. Nah, kita tentukan sendiri. Biasanya di antara 5 dan 16. Oke, contohnya. Oke, panjang interval kelasnya yaitu berarti kita cari panjang interval kelas gimana? Tadi kan jangkauannya berapa? 151. Dibagi 9. Nah, oke. Jadi kira-kira kita bulatkan jadi 17. Nah, untuk mencari ini mengelompokkan, nih perhatikan di sini cara tabel berkelompok nih di sini ya. Nanti, oke. Jadi data datumnya terkecilnya adalah 30. Nanti data ke-1 berarti 30 sampai 46. Kenapa? Ya, tadi 30, 31, 32, 33 dan seterusnya sampai 46. Ini berarti ada 17 data. Ya. Kemudian data kedua yaitu 47 sampai 63, kemudian 64 sampai 80 dan seterusnya. Nah, kalian buat ini setiap nih nomor 1, ini interval kelasnya nih nomor 1 ya. Ini berarti ada 17 ya. Oke, 30 sampai 46. Nah, ini namanya kelas pertama ya, kelas pertama. 30 sampai 46. Ini namanya kelas pertama. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya tadi 17. Dari mana, Bu? Dari 30 sampai 46. Jangan keliru. Nanti, Bu, 46 dikurangi 30 kan 16, Bu. Bukan begitu caranya. 30 sampai 46 itu ya 30, 31, 32, dan seterusnya sampai 46. Kamu hitung. Ada berapa? Nah, ada 17 kan? Nah, itu namanya panjang interval kelas. Ya. Oke. Kemudian, selanjutnya gitu terus. Semuanya masing-masing ada 17. Nah, perhatikan. Interval kelas ke-1 adalah 30 sampai 46 bahwa dari 30 sampai 46 ada sebanyak 17 jenis. Nih tadi yang Ibu jelaskan. Ya. Jadi panjang kelas intervalnya nanti ada 17. Paham ya? Panjang interval kelas ya. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nanti itu namanya banyak kelas. Nah, berapa banyak kelasnya? Gitu ya. Oke. Nanti kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Ya. Oke, sampai nanti datanya di sini kan tadi sampai 200 kan itu ya. Tadi kan 200 kan tadi di sini disebutkan. Nih, perhatikan ya. Perhatikan tadi yang kembali ke awal. Ya, tadi 200. Nah, ya 200 soal. Nah, ini boleh kalian lakukan di situ ya. Bu, kalau misalnya kurang dari 200 nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, asal nilai tertinggi harus 181. Harus ikut itu. Paham ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Oke. Nah, catatan, batas bawahnya adalah 30. Batas terkecil. Batas atasnya terbesar yaitu 182. Berarti yang namanya tepi bawah yang mana? Tepi bawah setiap kelas itu yang ini, yang kiri.
Yang tepi atas yang mana? Berarti tepi atas. Nah, oke. Oke. Kalau ditanyakan kelas pertama, tepi bawah kelasnya berapa? 30. Tepi atas kelas pertama berapa? 46. Betul. Nanti ada batas bawah kelas pertama juga ada nanti ya. Batas bawahnya nanti dikurangi setengah ya kalau untuk mencari membuat diagram ya. Oke, kesimpulannya banyak interval kelas, yaitu banyak kelompok data ditentukan sendiri, yaitu kamu tentukan sendiri dengan catatan lebih dari 5 tetapi di bawah 16. Misalnya tadi kayak gitu ya. Oke, panjang interval kelas itu jangkauan tadi dibagi banyak interval kelas. Dwi Setio, tolong mute sebentar. Oke, lanjut. Batas terkecil datum, data terkecil dari seluruh data. Ya, data terkecil dari sudut data namanya datum, data yang kecil ya, data tunggal. Oke, batas atasnya adalah sesuai dengan pembagian interval kelas dan panjang interval. Oke, tepi bawah setiap interval kelas yaitu data terkecil pada masing-masing interval kelas. Demikian juga batas atasnya, data terbesar ya. Oke, jika dituliskan K dikurangi N atau K sampai N dengan N itu lebih dari K, maka panjang interval kelasnya atau I itu berarti N dikurangi K ditambah 1. Jika tuliskan K sampai N ya, bukan K kurangi N ya, K sampai N atau K sampai N ya, dengan N itu nanti N-nya lebih besar dari K, maka untuk mencari panjang interval kelasnya N dikurangi K ditambah 1 gitu ya. Oke. Kemudian catatan. Data terkecil, data paling kecil pada data yang akan diolah. Data terbesar, data yang paling besar. Tentu kalian tahu interval, kamu udah tahu tadi interval kelas. Ya, batas bawah sudah tahu tadi, batas yang bawah ya udah ditunjukkan. Batas atas juga sudah tahu ya. Oke, Ya. tepi bawah data terkecil pada masing-masing interval kelas. Oke. Nah, data tepi atas berarti data terbesar pada masing-masing interval kelas. Oke. Panjang interval tadi disingkat I, banyak bilangan yang tercakup pada setiap satu kelompok data. Oke. Contoh yang kedua. Nah, gimana bisa membuat tabel distribusi data ini? Nah, perhatikan di sini. Kamu lihat di sini. Coba cari data yang paling kecil. Cari data yang paling kecil. Yuk. 53. 53. 51. 51. Ada lagi. Ada 53, ada 51. 51, Bu. 51, Bu. Data terbesar. 51. Data terbesar. 82. Berapa? 82. Jumlah data. 83. Jumlah data. 83. 83. Sekarang jumlah datanya. Jumlah datanya. 60. Caranya gimana tadi? Nah, oke, perhatikan. Data terkecil udah ketemu tadi, data terbesar udah tahu. Nah, jangkauannya tadi berarti 32 ya. Ya. Oke. Kemudian banyak kelasnya yang dipilih adalah 7. Ya, oke. Tadi untuk mencari interval kelas kan udah tahu ya tadi ya. Kita bagi ya. Oke. Tabel distribusi frekuensinya berarti nomor 1 kalau ada 7 berarti nilainya berapa? Nah, oke. Di mana I-nya ketemu 5 kan? 32 dibagi 7 tadi. 32 dibagi 7. Kan tadi terbesar kurangi terkecil kan tadi. 32 dibagi 7. Berarti ada 5. Berarti nanti panjang kelas intervalnya ada 5. Kelas pertama ada 5 data. Ada apa saja ini? Ya. Batas bawahnya tadi 51. Berarti nanti 51 sampai berapa? Ayo. 51, 52, 53, 54, 55. Sampai 55. 55 dong. Kan ada 5 data. Halo. 56 apa 55? 55. 55. Kan ada 5 data. Ya. Nah, kita cari 51 sampai 55 ada berapa buah di situ? 51 sampai 55 itu berarti ada 51, 52, 53, 54, 55. Ada berapa? Coba dihitung. Ayo, cari. Di situ. Cari. 5, Bu. Ada berapa? 5. Ada 5?
Yakin? 56 sampai 60? Ada 5. Ya, oke. Kita cari. 51 sampai 55. 1, 2, 3. Ada 3? Katanya ada 5. Gimana ngelihatnya? Emang nggak kelihatan ya angkanya? Iya, Bu. Cuma 3 Nggak doang. kelihatan. Waduh. Ini harus pakai pembesar kaca nih. Kaca pembesar. 56 sampai 60. Coretin, yuk. Kita coret. Oh, ada berapa itu coretannya? Ya. Oke, ada 8. 61 sampai 65. Ada berapa? Ya, coret. 61, 62. 10. 66 sampai 70. Coret. Ya, sekarang yang warna silang merah. Mana Ada berapa itu? 13. 13. 71 sampai 75. Ayo, kita coret-coret. Sekarang yang warnanya ungu. Ya. 11, Bu. 11, betul. 76. Bu. Nah, sekarang warna hijau, kotakan hijau. 9. Ya, oke. 81 sampai 85. Ada 6 sisanya ya. Oke, berarti ada 6. Berarti jumlah semuanya ada 60 betul tadi. Nah, inilah cara menyajikan tabel distribusi frekuensi gitu ya. Oke. Nah, nanti bagaimana cara menghitung rata-ratanya ya, gitu ya. Kalau kayak gini gimana rata-ratanya? Masa saya harus jumlahin 66 tambah 60 tambah 65 tambah 69 tambah 73 tambah 79. Pegel dong, Bu. Gitu kan ya. Ya kalau mau gitu ya. Tapi juga ada cara praktisnya gitu ya. Oke. Nah, nanti gitu ya. Contoh 3. Pada contoh 2 tentukanlah banyak data. Jumlah data, kelas modus, dan min. Nah, ini tadi mencari min. Maksud kamu jumlahin 60 data satu-satu gitu. Capek ya? Capek enggak? Capek, Bu. Capek. Iya, orang kamu ngitung 5 aja capek. Dikasih 3 soal suruh ngerjakan, kumpulkan hari ini juga seminggu belum dikumpulkan. Ayo, ngaku. Iya atau ya? Iya. Nah, Iya, Bu. ya udah, siap-siap nggak naik kelas. Oke, lanjut. Pada contoh 2, tentukanlah banyak data. Ya, kita lihat tadi di sini. Tadi banyak datanya ada berapa? Kamu jawab berapa? Kalau ditanya banyak data? 60. 60, betul. Oke, jumlah data? 94. Apa bedanya banyak data dan jumlah data? Macam. Ayo, bingung kan? Banyak datanya ada berapa? 60. Jumlah data? Kalau banyak data, banyak angka yang ada. Datanya 7 bukan sih. 60 dibagi yang Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Modus? Paling banyak mana? Ya, oke ya, kita lihat yuk. Banyak datanya benar 60. Jumlah datanya nanti. Oke. Lihat nih. Halo, Aidil. Apa? Nah, ini M, perhatikan M itu nilai tengah. Nah, ini untuk mencari min, Min itu 51 sampai 55, tengah-tengahnya ada siapa? Kayak tadi yang Ibu tanya tadi. Tengah-tengahnya ya ada 5 anak, tengah-tengahnya siapa? Gitu kan ya. Kalau ada 3 biji, tengahnya siapa? Oh, 2. 5 biji, tengahnya siapa? 5 biji. Oh, berarti ketiga, gitu kan ya. Nah, kalau 51 sampai 55 tengahnya siapa? 53. 56 sampai 60 tengahnya siapa? 58. Nah, ini tengah-tengahnya. Bisa mencari tengah-tengahnya? Ya, bisa ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah tahu nih tengahnya, nanti F kali M. Kamu kalikan. 3 kali 5, 3. 8 kali 5, 8. Dan seterusnya kemudian kamu jumlah. Ya. Oke, kamu jumlah di sini. Oke. Jadi, jumlah datanya nanti. Nah, ini jumlah datanya nih. Ya. Oke. Jadi, jumlah datanya 4.140. Banyak datanya ada 60. Bisa membedakan ya? Bisa membedakan di sini ya? Oke, berarti untuk mencari min, nah nanti kamu jumlahin. Wah, ini jumlahin loh. Jumlahin ini cara apa namanya ini? Cara manualnya kamu jumlahin. Nah, oke.
Oke. Padahal di sini nanti oke. Coba saya lihatin dulu. Ini cara manualnya. Kamu jumlahin satu-satu. Pegel nggak kayak gitu? Gal. Pegel. Gal. Ya. Nah, oke, jadi ini perhatikan. Mainnya langsung 4.140 langsung dibagi 60 gitu ya. Oke ya, mendingan cara gini kan ya? Ya enggak? Ya, Bu. Iya. Daripada kamu jumlahin satu-satu, ya enggak? Ya. Iya. Oke, paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Lanjut. Oke, jadi rata-ratanya ketemu 69 gitu ya. Sudah ya. Oke, contoh berikutnya. Lengkapi. Udah, ini pasti bisa semua. Pasti bisa ya? Coba cari tengahnya berapa? Yang kelas kedua. Kelas kedua tengahnya berapa? Ayo. Halo. Bentar, Bu. Aduh, gimana kok nggak ada suaranya? 45, Bu. 45, Bu. Oke. Ya, kita cari yuk. Jadi 45. Langsung dikali kayak tadi ya. Langsung Ibu cepetkan aja ya. Udah tahu kan ini? Udah tahu Iya. ya? Ibu cepetkan ya. Nah, langsung dikali ya. Nah, kalau udah, nah ini udah cepet nih. Nah, sekarang kita udah ngelengkapin tabelnya. Sekarang intervalnya. Intervalnya coba berapa intervalnya? Kita jawab. Tentukan intervalnya. Yuk, intervalnya berapa? Halo? Halo. Berapa intervalnya? Halo? Mungkin lebih baik ku sendiri. Nggak ada temennya yang mau jawab. Apa? Motor? Oh, motor. Ada ketemu? Astaga. Ayo, mana berapa? Tentukan intervalnya. Ya, nggak tahu. Lupa ya. Lo pada tidur ya? Rumusnya ini bukan, Bu, jarak pengukuran dibagi. Zaki mana Zaki? Ini tenggelam nih Zaki, nggak ada ininya. Jasya, Widya, mana kameranya? Adelia, Virus. Ayo, ketahuan nih tidur. Jumlah. Ya. Jumlah. Ibu doain yang tidur nggak memperhatikan nanti nilainya jelek. Amin. Habis orang diajak belajar bareng. Tentukan intervalnya ya. Intervalnya tadi gimana intervalnya? Intervalnya. 14.900 Ya udah bisa menjawab banyak datanya mana? Banyak data aja deh. Banyak data. Berapa banyak data? Yang nggak tahu lewat banyak data. Ayo. 240. Nah, jumlah data. Betul. Pinter. Jumlah data. 14.960. Ya, Najwa pinter ya, siapa gitu tadi ya, kelewat tadi. Ya. 14.960. Ya, Jumlah data. Naima, betul ya. Oke. Tentukan kelas modus. Modus yang mana? Yo, modus. 56 sampai Ya. Tentukan min. 2. Rata-ratanya berarti dibagi kan? 14.965 dibagi 240. Gitu ya. Nah, perhatikan yo, berarti kamu udah paham nih di sini, udah ngerti ya. Nah, intervalnya ada 7. Kan tadi kan ini kan satu kelas ini ada berapa datanya? Berarti inilah interval gitu ya. Interval itu panjang kelasnya ada berapa? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Oh, intervalnya ada 7 gitu ya. Atau sering disebut panjang kelas ya. Oke, kalau banyak kelas ada 8 ya. Ingat, panjang kelas atau interval. Berarti ini data ini, jangkauan ini ya. Oke, bukan jangkauan, jumlah datanya ya. Kalau banyak kelas, ya, banyak kelas ada 8. Kenapa? Halo? Bu Iji? Iya. Halo? Bu Iji? Iya, ya Mbak Vita apa? Bu Iji? Iya. Halo? Ya, mungkin interval kelas nggak menghitung langsung aja tuh. Kelas kedua kan tepi bawahnya kan Iya 42. betul.
Boleh, Ya. 42 Terus kelas dikurangi pertama 35. 35. Jadi Betul. 42 dikurang 35. Itu Iya. 7. Ya, itu paling mudah ya. Oke, betul. 49 dikurang 2. Ya, 49 kurangi 42. Ya, itu Pak. Nah, itu interval kelas itu sering disebut panjang kelasnya, panjang kelas. Tapi kalau ditanyakan banyak kelas, hati-hati di sini. Banyak kelasnya ada berapa? Nih, nomornya nih, lihat nih nomornya. Ada berapa jumlah nomornya? Banyaknya kelas ada 8, gitu ya. Oke. Nah, kalau banyak data berarti 240 tadi. Tadi kalau jumlah data tadi yang ini ya, jumlahin datanya semuanya ya. Oke. Jadi ini ya, udah paham ya? Oke. Ya. Kemudian kelas modusnya yang mana? Tadi betul tadi dijawab ya. Tadi siapa yang menjawab ya? Betul tadi ya. 56 sampai 62. Kenapa kok kelas modusnya 56 sampai 62? Karena paling muncul. Paling banyak ini di 51. Nah, ini berapa nanti nilainya? Nah, ini untuk berapanya nanti dipelajari SMA. Ya, ini bisa ada rumusnya nanti. Tapi kita nggak pelajari di SMP ntar dulu, gitu ya. Ya, paham ya? Nanti berapa nilainya itu ada, gitu ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian min. Nah, untuk min ini lagi sederhana aja, yang sederhana aja untuk SMP. Nah, berarti tadi jumlah datanya berapa? 14.965 dibagi 240. Kamu 62,35. Gitu ya. Oke, kuartil. Bukan kuartir ya, tapi kuartil. Nah, oke, perhatikan ini misalnya ada lidi A sampai B. Nah, oke. Kita bagi menjadi 4 bagian tapi panjangnya sama. Bagaimana cara membagi 4 bagian ini menjadi bagaimana membagi lidi ini menjadi 4 bagian yang sama? Ayo, saya mau tanya. Bagaimana ini lidi ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama? Caranya gimana? Dipotong, gitu ya? Dipotong. Motongnya coba, saya mau tanya, motongnya sebanyak berapa kali? 3 kali. Gitu kan ya? Nah, 3 kali, bukan 4 kali. Gitu ya. Tapi 3 kali. Oke. Ya. Nah, misalnya di sini. Ya. Misalnya ada data nih. Nah, disajikan datanya segini. Berarti kita potong. Potongnya pas mana? Di C, di M, dan di D. Gitu ya. Nah, di C datanya ada misalnya ada 55, kemudian 58. Di sini D-nya 61. Oh, berarti inilah nanti yang kamu nanti yang disebut kuartil ya, kuartil. Nah, ini yang bawah di sini, ini kuartil di bawah di sini. Ini perhatikan angkanya sudah urut ya. Sudah urut. Nah, ini yang pertama di sini namanya kuartil pertama atau kuartil bawah. Yang di sini ini sering disebut median atau kuartil tengah atau kuartil 2. Gitu ya. Dan ini namanya kuartil atas atau kuartil 3. Gitu ya. Oke, sudah paham ya? Ya, oke. Jadi dibelah. Kalau ada data di sini, ada data nih, banyak datanya ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Kalau saya bagi menjadi 4 bagian yang sama, pembelahannya ada di mana? Oh, ada di 55, 58, dan 61. Gitu ya. Oke, kenapa? Karena bagian di sini ada 2 data. Di sininya juga 2 data. Di sini 2 data. Semuanya rata 2 data. Paham ya? Nih, namanya kuartil. Jika data yang berurutan di bawah garis AB ditutup 3 buah, yaitu yang tepat di C dan MD, maka tinggal adalah huruf A dan C. Ada 2 bilangan. Nah, ini nggak usah ya. Kita lanjut aja. Oke. Nah, ini namanya kuartil ya. Nah, oke. Nah, oke ya, paham ya? K1, K2, K3. K2 itu sering disebut median ya. Oke. Kesimpulannya, kuartil adalah ukuran yang membagi suatu data menjadi 4 bagian setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi, kuartil pertama K1, kuartil kedua K2, kuartil ketiga K3, dan kuartil kedua itu sering disebut median. Ini kelihatannya kita udah selesai nih. Nanti kita latihan soal-soalnya bersama Bu Wita ya.
Oke. Nanti ini ada contoh lagi nih. Tentukan kuartil 1, 2, 3. Ya, urutkan dulu. Ya, urutkan dulu. Oke. Berarti oke, setelah urut, mana kan di tengah-tengah. Oke, kita paling enak dibagi tengah dulu. Mana yang tengah-tengah gitu ya, 44. Kemudian di sini dibagi lagi. Bagi lagi, paling enak membagi di tengah dulu ya. Oke, jadi K1-nya 42, K2-nya 44, K3-nya 46 gitu ya. Gimana yang B? Nah, sebenarnya paling enak yang dicari tengah dulu, paling enak ya. Tengah dulu bagi, kemudian di sini bagi, kanan bagi gitu. Jadi ketemu ya. Oke, sudah paham ya di sini ya? Udah ya? Oke. Catatan, biasanya yang dicari terlebih dahulu adalah K2 nih tadi dengan menggunakan rumus median gitu ya. Oke, coba yang kedua. Nih kalau ada tabel frekuensi. Nah, berarti cara mencarinya gimana? Nah, perhatikan di sini kalau ada tabel frekuensi, kita cari yang paling enak yang tengah, gitu ya. Paling enak sebenarnya yang tengah, gitu ya. Ini frekuensinya, jumlah frekuensinya adalah 35. Maka di tengah-tengahnya siapa? Data keberapa? 86. 86. Hah? 86. 86. 86. Nah, nanti berarti nanti kalau sini kan ada berarti ada data berapa ini? Nah, masih ada data berapa ini di sini nanti? Ini nanti ke sini berarti antara 5 sampai sini tengah-tengahnya nanti berapa? Berarti K1-nya itu kuartil pertama itu berarti data ke 35 tambah 31. 35 tambah 31 itu berapa? 36. Kamu bagi 4. Karena kan dibagi 4 ya. Nah, oke. Ini berapa? Data ke 9. Mana berarti? Nanti 85. Gitu ya. Oke. Kemudian data ke berikutnya berarti 35 tambah 1, 36. Nanti data ke K3 gimana cara mencarinya? Berarti data ke berapa ya? 3/4. Ya, 3/4 kan 3, kuartil 3 dari 4 bagian kan? 3/4 dari kalikan 36. Berarti 9 kali 3 berarti data ke 27. Mana ke 27? 5 tambah 8 baru 13. 13 tambah 9 baru 22. 22 tambah 7, 29. Berarti ada di sini 87. Gitu. Paham ya? Kenapa dapat 86, 85, dan 87? Gitu ya? Paham ya? Ya. Oke. Oke, terima kasih. Nanti kita latihan soal ke Bu Wita ya. Bu Wita siap ya Bu Wita? Nah, tadi nomor 1 itu sudah dijelaskan ya sama Bu Iji. Cuman saya mau membagi cara yang berbeda saja gitu. 7,4 itu rata-rata dari berapa siswa? Semua soalnya udah dibagi tadi Bu Iji ya. Baik, saya buka ini dulu ya. Perhatikan. Rata-rata nilai 30 peserta didik adalah 7,4. Ya kan? Berarti 7,4 itu rata-rata berapa orang? 30. 30. 30. Setelah dua peserta didik yang ikut ulangan digabung, maka rata-ratanya menjadi 7,5. 7,5 itu rata-rata berapa siswa? 2 siswa. Seluruhnya, Bu. 32. 32. Maka cara mencari 2 itu 32 dikali 32 orang tadi rata-ratanya berapa? 7,5. Ya. Yang 7,4 tadi siswanya berapa? 30. 7,4. Ya, sekarang kita kurang nih. 30. Ini 32 kali 7,5 berapa? 240. 30 kali 7,4 berapa? 222. Dikurang hasilnya 18. Nah, 18 ini adalah jumlah 2 siswa yang susulan tadi. Apa yang ditanyakan di soal itu? Yang ditanyakan adalah rata-rata. Yang ditanyakan rata-rata. Berarti untuk mencari rata-rata dari 2 siswa tadi, 18 dibagi 2. Apa?
9. 9. Baik. Jadi nomor 1 jawabannya berapa? 9,0. 9,0. Yang itu. Oke. Nah, nomor 2 masih sama. Tapi saya nggak usah hitung ya, caranya aja. Sekarang saya tanya. 175 cm, rata-rata berapa siswa? 10. 10. Anak luar, rata-ratanya menjadi 176. Pertanyaan saya, 176 itu rata-rata berapa siswa? 9. Betul ya, cepat banget. Berarti nyari rata-rata yang satu orang gimana caranya? Yang lebih banyak kita 10. 10, betul. Jadi 175. 175, benar. Terus yang kedua? 9 kali 175. Nah, perhatikan. Yang jumlah siswanya lebih banyak kita taruh duluan. Nah, ini tinggal dihitung. Ini jelas ya. 10 kali 175, 1.750. 50. 9 kali 176, 1.588. Kurang deh. Berapa? 160. Nah, jadi berapa satu anak yang keluar? 166 cm. Meter. Itu contoh soal yang tadi konsepnya sudah dijelaskan Bu Wiji. Yang mana X bar atau rata-rata adalah jumlah dari datanya gitu ya, dibagi banyaknya data atau frekuensi. Kalau mau by konsep tadi yang seperti dijelaskan Bu Wiji, bisa caranya seperti tadi. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 3, 4, dan 5. Nah, sebelum saya jelaskan, maka saya mau tanya dulu nih. Mau langsung yang cepat aja atau yang panjang? Yang panjang dulu. Aja, Bu. Yang cepat atau yang panjang? Oke. Nomor 3, 4, dan 5 itu satu konsep. Jadi satu soal saya kasih contoh yang panjang dan pendek. Tapi untuk nomor 4 dan nomor 5, saya kasih langsung ada simple way-nya. Ya, cara yang simpelnya seperti apa. Baik, kita mulai dari nomor 3. Ya. Nilai rata-rata suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata pria 60. Dan nilai rata peserta wanita 4. Jika banyak peserta didik dalam kelas adalah 40 orang, berapa banyak peserta pria? Ada yang jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? Jawabannya 16 bukan, Bu? Suara ada yang bisa jawab? Saya terdengar nggak, Bu Ji? Dengar, Bu. Halo? Terdengar. Bu. Anak-anak kedengeran nggak suara saya? Dengar, Bu. Suara Bu. Jawabannya 16, Bu. Ya, anak-anak. Udah ada kelihatan, Mbak Wita. Kelihatan. Ya, anak-anakku perhatikan di sini ya. Ini nanti ada trik-trik cara cepatnya menjawab ya. Ayo, perhatikan baik-baik nanti. Ya, anak-anak. Udah ada kelihatan, Mbak Wita. Ya, ada cara cepatnya menjawab ya. Langsung jalan. Iya, Bu. Nomor 3. Jumlah wanita tidak diketahui juga. Yang ada jumlah totalnya. Berapa jumlah totalnya? Kita lihat ya. 10. 40. Rata-rata pria berapa? Rata-rata pria berapa? 69. Rata wanita berapa? 74. Oke, saya jelasin caranya panjang dulu ya. Untuk pria, itu kita misalkan X karena dia yang ditanya. Untuk wanita, karena total siswa ada 40, maka jumlah wanita otomatis 40 dikurang X.
Iya kan gitu ya. Nah, kita pakai konsep yang tadi dijelaskan Bu Iji, bahwa jumlah pria tidak diketahui, tapi rata-ratanya 69, berarti 69X. Ditambah jumlah wanita 40 min X. Rata-rata wanita berapa? 74. Nah, 74 dikali 40 min X. Aduh, layar saya terbatas nih. Nah, dibagi jumlah total siswa berapa? 40. Nah, ini sebenarnya di samping kanannya kita tulis sama dengan berapa rata-rata semuanya? Rata-rata semuanya berapa? 72. Baik. Nih, ngerti sampai sini? Kenapa prianya kita sebut X? Karena dia yang ditanya. Dari mana wanita itu 40 dikurang X? Karena total wanitanya, total kelasnya 40. Kalau prianya X, berarti wanitanya 40 dikurang X. Nah, ini adalah konsep yang tadi diajarkan Bu Iji. Bahwa 69 rata-rata pria dikali jumlah siswa pria ditambah 74 rata-rata siswa wanita nilainya dikali jumlah siswa wanita 40 min X dibagi seluruh siswa sama dengan 72. Saya langsung berikutnya ngitungnya ya. Tadi 69 dikali X berarti X ditambah berapa tadi? 74 dikali 40 kali X. 960. Ya. Dari mana nih 2960? Dari 74 kali 40 kali 40. Kemudian 74 dikaliin 74X gitu ya. Saya lanjut ke bawah ya. Sama dengan tadi kan 40 ya. 40 dikali 72 sekarang 2880. Nah, ini sudah jadi persamaan. 69X dari mana? Rata-rata pria dikali jumlahnya. 2960 dari mana? Dari 74 dikali 40. Terus min 74X dari mana? Wanita. Dikali min X. Sama dengan 2. Dari mana? 2. Maka kalau kita selesaikan 69 berarti min 5X sama dengan 2880 dikurang 2296 berapa? Min 80. X sama dengan min 80 dibagi min 5. Hasilnya 16 siswa. Yang mana jawabannya? 16. Yang D ya? Ya, 16. Cara yang panjang ini silakan kalian coba. Sekarang, I want to give all of you the simple way. Caranya cukup satu baris. Siswa pria berapa rata-ratanya? 60? 9. 69. Rata-ratanya wanita? 74. Rata-rata seluruhnya itu pasti di antara itu 72. Dari sini kita cari selisihnya. 74 dikurang 72 berapa? 2. 69 dikurang 72 kan negatif. Jadi kita cari selisih. Selisih itu posisi yang besar dikurang yang kecil. 72. 3, Bu. Iya, 72 dikurang 69 berapa? 3. Iya. Nah, sekarang ini yang harus diingat untuk cara ini. Yang ditanya jumlah pria atau wanita? Iya. Pria. Kalau yang ditanya jumlah pria, kita pakai perbandingannya yang wanita. Berapa perbandingan wanita? 2. Yang diketahui jumlah seluruh siswa. Berapa seluruh siswa? 40. Itu jumlah seluruh siswa. Sehingga perbandingannya kita jumlah 3 tambah 2 berapa? 5.
5. Selesai. 40 bagi 5 berapa? 8. 8. 8 berapa? 11. 16. 11. Is it easy for you? Ya. Ya, easy. Coba ke layar handphone. Kita ulang. Kita ulang. Rata-rata pria berapa? 69. 9. Kamu yang itu ya. Ini berapa? 74. Ini berapa? 72. Berikutnya cari apa? 4 kurang 72. 74 kurang 72. 72 kurang 9, 3. Pria. Perbandingan wanita Dengan 2 per 5 dikali 40. kali 40. 10 bagi 5 bagi 5 8 kali 2 Bisa? Alhamdulillah bisa. Nah, sekarang kita lihat nomor berikutnya. Saya nggak usah cara panjang lagi. Ya, nanti cara panjangnya silakan dikerjain sendiri. Yuk, kita lihat nomor 4. Banyak peserta didiknya ada berapa? 76. 66. Rata-rata perempuan berapa? 70. 70. Laki 51. 61. Seluruhnya berapa? 63. Siapa yang bisa dengan cepat menjawab dalam 2 menit? Paling lama 2 menit. 8. Oke. 8. Iya betul. 8. Dari mana 8? Parah baru pengen itu. 72 bagi 9. 91, ya kan? Di sini berapa? 70. 2. Ini 63. Ini 63. Ini laki-laki, ini perempuan ya? Ya. Nah, ini berapa? 7. Iya. 2. 2. Yang ditanya jumlah apa? Jumlah siapa? Jumlah yang perempuan ya? Kalau perempuan, pakainya dari mana dikali? Laki-laki 7. 2 Pak kali per 8 9 kali ditambah seluruh siswa kali 36. 36 bagi 9 4, 8. 4 kali 2 8. Oke, gampang ya? Ya. Oke, terakhir saya kasih waktu. Nomor 5. Nomor 5 kelihatan nggak nih nomor 5? Enggak. Nomor 5. Dia tidak rata-rata nilai kelasnya, rata-rata wanita. Ya, siapa yang dapat? Siapa yang bisa? Rata-rata pria berapa? 65. 65. Rata-rata wanita berapa? 54. 54. Rata-rata kelasnya berapa? 58. Ini bahkan lebih gampang karena nggak ditanya jumlahnya, hanya ditanya perbandingan. Seperti tadi, ini selisihnya berapa? 4. Selisihnya berapa? 7. 7 banding ditanya perbandingan. 7 banding 4. Wanitanya siapa sih? Wanita berbanding Pria. Berarti ininya pria. Nah, wanita berbanding pria berarti yang dipakai yang pria dulu. 7 banding
4. Jawabannya yang D. Ambil yang D aja. Bukan 4:7. Sorry, yang tadi di-share salah, jadi yang D-nya 7:4. Baik. Baik, itu kita Baik, kita sesi foto-foto bersama untuk absensi kehadiran ya. Oke, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel Ibu. Like, comment, and subscribe. Thank you. Matematika pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.